Shalom saudara-saudara semua. Apa kabar saudara-saudara? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Masih mau masuk surga? Siapa yang mau duluan? Oke, saya mau cerita dulu buat saudara-saudara. Bulan lalu, saya jadwal pergi ke Sumatera Utara. Nah, sebelum berangkat biasalah kita ngatur-ngatur tiket dulu, ngatur ini, ngatur itu, dan lain sebagainya. Nah, di benak saya, kalau mau ke Sumatera Utara, itu harus mendarat di airport namanya Kuala Namu. Nah, waktu lagi ngatur-ngatur, saya bilang dengan PD-nya, saya bilang, iya nanti saya di Kuala Namu, bla 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 bla. Mereka bilang, orang-orang Sumatera Utara, Bang, sekarang abang nggak perlu mendarat di Kuala Namu, karena ada airport baru namanya Silangit International Airport. Saya mulai browsing, wow, ternyata ini bandara internasional, ya di kabupaten namanya Siborong-Borong, kampungnya Sihombing, oke? Dan benar, akhirnya saya berangkat, waktu terbangnya lebih pendek daripada Jakarta Kuala Namu. Jakarta Silangit cuma 2 jam. Dan waktu pesawat parkir di terminal, ya pintu dibuka, saya kaget waktu keluar pesawat. Karena suhu udaranya itu cuma 24 derajat jam setengah 11 pagi menjelang siang. Kedinginan saya. Dan smellnya itu smell pine trees, bukan polusi. Smellnya bunga-bunga. Berasa kayak di Eropa. Waktu sampai di terminal, baru berasa di Sumatera Utara. Coba diapakan kali itu. Wah, ngomongnya pada gitu semua ternyata. Baru berasa di Sumatera Utara. Dan zaman dulu waktu saya mendarat di Kuala Namu, kalau ke Danau Toba itu naik mobil mesti 6 jam. Ya, kalau ngebut dikit 5 jam. Nah, dari airport Silangit ke Danau Toba, gak sampai 1 jam udah sampai. Dan ternyata ini adalah salah satu proyek infrastruktur yang dibangun sama pemerintah Indonesia. Banyak yang lain. Ya, di Sulawesi Utara juga ada. Kemarin waktu sebelum Lebaran orang-orang pada mudik, pada komen. Ya, di sosial media. Mudik sekarang menyenangkan, tidak menyeramkan lagi. Karena apa? Lewat jalan tol, banyak rest area, dan lain sebagainya. Oke? Nah, ternyata infrastruktur simple. Tujuannya adalah membuat yang jauh jadi dekat. Yang sulit jadi mudah. Nah, ternyata surga sudah punya proyek infrastruktur semenjak lama untuk saudara dan saya. Yuk kita lihat sama-sama. Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 dan 14, Alkitab bilang begini. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu apa saudara? Jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi ternyata Rasul Paulus nangkep banget proyek infrastrukturnya surga. Bahwa oleh karena darah Kristus, kita yang tadinya jauh dibuat dekat. Dan Kristus, ya ingat passwordnya Kristus. Kristus adalah damai sejahtera kita. Yang merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Saudara pasti semua sudah tahu, setiap ada perdamaian, sebelumnya pasti ada konflik. Kita suka berpikir konflik kita dengan Tuhan ya adalah konflik yang namanya dosa. Betul, di Taman Eden itu terjadi. Tapi ada satu isu yang jarang dibahas. Yang membuat kita jadi seterunya surga. Yuk kita lihat, Keluaran pasalnya yang ke-19. Ayatnya yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Keluaran 19. Saudara pernah baca nggak bahwa Tuhan kita di perjanjian lama adalah Tuhan yang mau dekat sama ciptaannya?
Masih roaming. Tuhan di perjanjian lama sebelum disahkan hukum Taurat adalah Tuhan yang membela para pendosa. Masih roaming. Abraham pernah satu kali berhadapan dengan seorang raja yang namanya Abimelek. Nah, Abraham ketakutan karena dia sama istrinya itu cantik. Dia takut kalau Abimelek ngambil Sarah. Jadi gundik, jadi selir, atau jadi istri simpenan. Jadi Abraham mulai bohong. Abraham bilang sama raja ini, she's my sister. Ini saudaraku perempuan. Ya, dia bohong 2 kali. Tapi waktu Abimelek raja ini tidur, dikasih mimpi sama Tuhan, dan Tuhan bilang ini, you are a dead man. Loh, saya sampai baca lagi. Kayaknya yang bohong Abraham deh. Kok Abimelek yang dibilang you are a dead man? Ya. Jadi Tuhan punya nature dari zaman dulu pengen deket sama ciptaannya. Nggak mau jauh-jauh. Pengen deket sama ciptaannya. Bangsa Israel juga sama. Waktu mereka baru keluar dari Mesir, kita semua tahu ceritanya. Malam Tuhan deketin mereka. Dengan bentuk apa? Tiang api. Siang bentuknya tiang awan. Tuhan selalu punya nature pengen deket. Tuhan selalu di pihak kita. Tuhan. Oke. Tapi karena dosa dan isu yang satu ini yang kita akan bahas, kita jadi seteru, kayak ada tembok pemisah, ada border. Kita akan lihat cerita ini. Ayat 7 dan 8. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Saudara mesti tahu, ya, selama bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka itu sering komplain. Sama kayak kita ya, sering komplain. Kok belaga lupa? Ya. Jadi bangsa Israel ini sering komplain. Dan setiap mereka komplain, selalu dijawab sama Tuhan. Ya, kayak anak kecil lagi dituntun. Aus mau minum, keluar air dari batu. Ya, tiap pagi bangun kelaparan. Dijatuhin mana dari surga on time setiap hari. Itu Tuhan. Tapi tiba-tiba peristiwa ini terjadi. Musa dipanggil, diperintahkan sama Tuhan. Difirmankan sama Tuhan. Dan Tuhan pesan, tolong sampein sama bangsamu. Nah, disampaikan nih, tua-tua Israel dipanggil. Ya. Saya mau bacain sekali lagi buat saudara. Ayat 8. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu balik kepada Tuhan. Saya dari kecil udah sering baca ayat ini. Tapi ternyata waktu pelajari dari bahasa aslinya, dari banyak literatur, dari banyak tafsiran, ternyata jawabannya bangsa Israel adalah jawaban yang menyombongkan diri. Bukan ketaatan. Ya, kalau pakai gestur tubuh, firmanin aja, kita bisa buat kok. Kasih aja firmannya, kita sanggup melakukan. Be careful with this. Karena isu yang jarang dibahas selain dosa adalah kita menganggap kita bisa deketin Tuhan. Kita percaya Tuhan bisa dekat sama saya karena performance. Saya pelayanan kok. Pasti Tuhan lebih sayang sama saya dibanding yang tidak pelayanan. Pernah dengar? Saya donatur terbesar loh Pak. Karena saya suka kasih buat Tuhan. Makanya Tuhan berkati saya. Pernah dengar? Di NDC nggak ada, makanya saudara nggak pernah dengar. Ini terjadi dalam tubuh Kristus. Dan ini sudah terjadi sekian lama. Kasih aja firmannya, kita bisa kok buat. Boasted. Mereka berpikir Tuhan akan dekat sama mereka. Mereka akan dekat sama Tuhan karena performance. Makanya banyak orang Kristen sampai hari ini, kalau nggak perform, tertuduh kan? Keselak duri ikan nih pasti karena nggak ke gereja tadi pagi.
Kita gitu-gitu, cara mikir kita jadi begitu. Semua serba performance. Dan lihat kan, Musa menyampaikan jawaban tua-tua Israel kepada Tuhan. Lihat apa responnya Tuhan. Kita lompat ke ayat yang ke 12, yes, dan 13. Keluaran 19, 12, 13. Sebab itu haruslah engkau memasang batas, pemisah, border, oke? Bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Ayat 13, tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu dan dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Tuhan yang nature-nya selalu di pihak kita. Ya, Tuhan yang selalu melindungi pendosa. Tuhan yang selalu mau dekat sama ciptaannya. Karena orang Israel mulai menganggap performance mereka di atas segala-galanya. Tuhan tiba-tiba bilang sama Musa, Musa, kalau mau kayak gitu, ya, segala yang saya firmankan, kamu merasa bisa buat, oke, here's the deal. Saya kudus, stay away. Jauh-jauh dari saya. Pasang border. Dan siapapun mereka, ya, mau manusia, mau golden retriever, mau piaraan apapun mereka punya, menyentuh kaki gunung itu aja, they will die. Mereka akan mati. Dan Keluaran 20 apa yang disahkan sama Tuhan? 10 aturan hukum Taurat. Yakobus mencatat, saudara bisa baca nanti di rumah. Yakobus 2. Hukum Taurat ada 10, ngelanggar 1, ngelanggar semua. 1500 tahun orang Israel di bawah hukum Taurat. Semua gagal. Semua nggak ada yang bisa buat, semua nggak ada yang survive. Even the greats, Salomo, Daud, semua gagal. Dan waktu Yesus datang di muka bumi ini, ya, hukum Taurat 10, udah gagal loh. Di-upgrade sama Yesus. Masih ingat? Khotbah di bukit? Kamu pernah mendengar aturan jangan bersinah? Well, I'm telling you, if you're undressing a woman in your mind, kamu sudah berzinah. Wih, ngeri. Di-upgrade aturannya. Makin gak ada yang bisa buat. Yesus mau kasih tahu buat saudara dan saya, kita semua perlu Yesus. Jangan saudara berpikir cuman karena saya rajin ke gereja, that's it, saya disayang sama Tuhan. Jangan saudara pikir, ya, saudara diberkati usaha saudara karena saudara baik. Enggak, saudara diberkati karena Tuhan yang baik sama saudara. Bukan karena kebaikan kita. Kita semua orang berdosa. Bedanya satu ketahuan, satu enggak. Satu ngaku, satu enggak. Tapi kita semua orang-orang berdosa yang ditebus dan dibebaskan oleh darah Kristus. Nah, Rasul Paulus nangkep gini-ginian. Ya. Makanya di gereja Korintus dia pakai istilah yang berbeda, namanya pelayanan pendamaian. Ini adalah infrastrukturnya surga. Yuk kita buka sama-sama. 2 Korintus 5 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21, kalau saudara scroll ke atas, itu judulnya pelayanan untuk pendamaian. Ayat 18, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi saudara mesti tahu, setiap ada proyek infrastruktur,
selalu ada 3 pihak. Di mana-mana. Gak di Indonesia aja. Yang pertama, inisiator. Yang kedua, mediator. Yang ketiga, komunikator. Di Indonesia, inisiatornya pemerintah pusat. Mediator dikirim biasanya, menteri siapa tuh? Yang pinter main drum. Pak Basuki, yang ubanan. Dikirim, dia mediator. Kerjaannya paling ribet. Dia datang, dia mesti meeting sama pemuka-pemuka adat. Dia mesti yakinin warga, dia mesti bebasin tanah, dan lain sebagainya. Terus, waktu proyeknya jadi, semua orang yang ngalamin proyek itu akan menjadi communicator. Kayak saya tadi. Saya mengalami Silangit International Airport, makanya saya bisa cerita sama saudara. Kalau saya nggak ngalamin, cuman katanya tidak valid beritanya. Betul apa betul? Mesti ngalamin, yang mudik-mudik ngalamin lewat jalan tol Jakarta-Semarang, Jakarta-Surabaya. Mereka bisa komen. Mudik sekarang menyenangkan karena mereka ngalamin. Nah ternyata di ayat ke-19 sama ada 3 pihak. Yuk lihat sekali lagi. Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia, bahasa Yunaninya katalasso, dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Inisiatornya Tuhan. Tuhan tidak didesak sama siapapun. Tuhan gak ada alasan politik apapun. Dia initiate mau mendamaikan surga dengan dunia. Kirim mediator dari surga. Namanya Yesus. Kerjaannya paling ribet. Bukan bebasin tanah, tapi bebasin saudara dan saya dari dosa. Dan kalau kita ngalamin, kita akan jadi komunikator yang baik. Jelas dibilang kok, berita pendamaian itu dipercayakan kepada kami. Nah, saya mau yakinkan NDC. Kalau kita jadi orang Kristen yang cuman ngalamin kebaktian dan ngalamin pelayanan, kita sedang gagal jadi orang-orang Kristen. I was like that. Saya dulu baca Alkitab, kalau ada undangan khotbah, baru baca Alkitab. Tobat sama gitu-gituan. Kalau nggak pernah ngalamin didamaikan dengan Tuhan, kita sedang gagal jadi orang-orang Kristen. Kita berpikir cuman performance semuanya. Harus perform di mata Tuhan. Enggak, Tuhan udah sayang kok sama saudara. Dia udah sayang, makanya dia mau mati buat saudara. Dia mau mendamaikan dirinya. Dia mau membuat yang jauh jadi dekat. Nah, berita ini sampai enggak di kepala kita? Berita yang namanya berita pendamaian. Berita damai itu nyampe enggak? Nah, ini nyampe, masuk di paradigma kita kalau kita mengalami. Kalau kita nggak pernah ngalamin Kristus, mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, kita sedang gagal. Makanya ajarin anak-anak kita di rumah untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Doain mereka ngalamin perjumpaan, ngalamin pengalaman dengan Yesus. Bukan cuma suruh perform. Kita takut-takutin lagi. Ya, gereja, kalau nggak naik kelas. Itu bukan berita damai. Pertanyaannya, kita bangun ginian nggak sih? LGBT ketemu kita makin jauh atau makin dekat? Kita bisa jawab masing-masing. Orang yang narkoba ketemu kita makin menjauh atau makin mendekat? Karena saya ketemu atas anugerah Tuhan 27 tahun saya melayani untuk tubuh Kristus. Saya ketemu banyak orang jadi rajin di gereja, malah anak-anaknya jadi malas ke gereja. Karena mungkin ada berita yang salah yang kita terima. Kita pikir bagus, ternyata salah. Saya waktu SMP, saya dari kecil tuh udah seneng di dapur, saudara. Dari kecil. Seneng lihat orang masak.
Nah, waktu satu SMP ada ekstrakurikuler namanya Tata Boga. Langsung ikut, daftar duluan. Ya, saya ingat banget cowoknya cuma 2. Saya sama teman saya satu lagi namanya Devi. Semua yang lain perempuan. Nah, satu kali ada tugas. Ya, tugasnya namanya plating. Dandanin piring. Dan menunya itu nasi goreng. Wah, pulang sekolah excited. Ya, papa jemput, "Pak, ke Gunung Agung dulu." Dulu cuma ada Gunung Agung, saudara. Ya, nggak ada tuh Sensi, ya, Central Park, belum ada semua. Gunung Agung, mau ke toko buku, nggak ada Google juga soalnya. Ada apa? Mau lihat buku apa? Ini mau lihat buku soal plating. Dandanin piring. Wah, dianterin sama papa saya, excited. Mungkin saya karena over excited, berita yang saya terima salah. Sampai di rumah mama saya tanya, "Kamu emang dapat tugas apa untuk dandanin piring?" "Iya, suruh dandanin gado-gado." Yang disuruh apa tadi? Si goreng. 3 hari berikutnya, excited banget. Mama saya bantuin dandanin piring, telur direbus diajarin mama saya. Warnanya mesti bagus. Ya, waktu telurnya dipotong, kuningnya warnanya mesti bagus. Buat gado-gado. Bumbu dipisah, sayur disiapin besok pagi, biar fresh. Bawa ke sekolah, pede banget. Tata Boga dimulai, saya taruh depan guru saya. Wah, saya paling pede berdirinya. Gurunya bilang gini, "Aduh nak, bagus banget." Gitu. Wah, makin gede hidung saya. Bagus banget. Tapi maaf nak Jesse, yang disuruh bukan itu. Bukan gado-gado yang disuruh, tapi nasi goreng. Saya bayangin nggak? Drop sedrop-dropnya. Bukan itu yang disuruh, tapi bagus. Seringkali kita pikir kita bagus. Ternyata nggak disuruh nakutin anak-anak kita sama Tuhan. Nggak disuruh. Kita pikir bagus. Kita pikir dengan kita perform, bagus. Saya mau yakinkan NDC. Kalau saudara sudah berbuat sesuatu buat Tuhan, jangan kegedean kepala. Dan kalau saudara lagi jatuh dalam dosa, lagi bergumul dalam dosa, jangan minder menghampiri tahta kasih karunia. Ini tujuannya supaya kita mengalami berita damai itu. Mengalami Yesus. Mesti bangun kepercayaan, semua karena Tuhan di dalam saya. Kalau gak ada Tuhan, saya gak mungkin bisa. Jangan ngandelin kekuatan sendiri. Waktu saudara mau lepas dari ikatan-ikatan, jangan ngandelin kekuatan sendiri. Saya udah ngalamin dulu. Tiap turun gunung, retreat. Pernah ikut retreat? Ya. Wah, rokok dibahas kok. Rokok buang semua di api unggun kan. Turun Jakarta kayak bener-bener kayak orang turun gunung. Wah, lihat warung rokok nggak bisa. Bisa. Tapi pakai kekuatan, cuman seminggu bertahan nggak ngerokok. Habis itu ngerokok lagi. Seringkali kita berpikir karena kita janji sama surga, Tuhan akan senang sama kita. Enggak, mendingan jujur sama Tuhan. Jangan janji Tuhan nggak mau ngerokok lagi, malah 2 bungkus loh rokoknya. Janji Tuhan nggak mau selingkuh lagi, malah nikah siri sama selingkuhannya. Coba mulai jujur. Lihat, semua orang di Alkitab selalu jujur sama Tuhan Yesus. Tuhan, saya edik sama rokok, tolong saya. Mendingan gitu doanya. Tuhan, saya edik sama pornografi, tolong saya. Lihat, semua orang-orang di Alkitab yang jujur sama Juru Selamat, semua ngalamin pemulihan. Berita damai, supaya kita communicate ke orang lain, bagus. Apa berita damainya? Yuk lihat ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini dia beritanya, kita dibenarkan oleh Allah.
Abraham tadi, pembohong masih ingat? Tapi Abraham dibenarkan oleh Tuhan. Waktu orang Israel mulai menganggap mereka bisa, Tuhan tiba-tiba pasang border. Jauh-jauh dari saya. Berapa hari lalu saya traveling sama anak saya yang bungsu. Pesawat kita jam 7 pagi. Boarding jam 6.30. Karena dia kerja semalaman, ya, dia ada syuting. Dia sampai ke airport jam 6:16. Sampai ke depan counter, orang counternya bilang gini, "Pak, udah tutup." Udah tutup, Pak. Anak saya cuma lihat-lihat handphone aja. Saya yang ini, "Pak, tolonglah, Pak. Ya, ini cuma 2 kok segala. Coba boleh nggak ditelepon dulu?" Ditelepon ke nggak tahu ke bagian mana, ternyata bisa. Ya, anak saya senyum-senyum aja. Ya, kita sama Tuhan seringkali gitu. Ya. Anaknya yang salah, dedinya yang ribet. Nyadar? Kalau punya pengalaman kayak gini, bisa cerita sama orang lain. Saya nggak akan lupa anak saya ini yang kemarin traveling sama saya. Waktu dia masih umur 6 tahun. Kita main ke rumah mama. Dia masih belajar sepeda. Ya. Nah, dia naik sepeda di kompleks mama saya ngobrol sama mama saya di dalam rumah. Tiba-tiba ada suara teriak, "Daddy!" gitu. Nada teriaknya bukan minta ngajak main. Tapi nada teriaknya minta, lari saya keluar. Sampai di luar, saya ngelihat anak saya yang nomor 2 masih di atas sepeda. Tapi ban depan sama ban belakang sudah di kanan kirinya got. Kalau dia lepas tangannya, dia masuk ke got. Waktu dia lihat saya datang, dia cuman gini, "Dad," cuman gitu. Menurut saudara saya ngapain? Yakin banget saya mau nolong. Kira-kira saya gini gak? Namanya Pangeran. Pangeran, kamu tunggu dulu. Daddy mau telepon guru sekolah kamu dulu. "Dad, tolong Dad. Sebentar." Saya telepon gurunya. "Bu, Pangeran tadi bikin PR nggak?" "Oh enggak Pak, tadi ada bahasa Inggris dia nggak bikin." "Oke Bu, terima kasih ya infonya." Ceklek, saya tutup. Lalu saya balik ke Pangeran, saya bilang gini, "Kamu naik sendiri ya." "Kenapa Dad?" "Kamu nggak perform. You just broke my heart." Saya gitu. Waktu lihat dia melas manggil saya, "Dad," gitu. Tahu nggak? Semua salahnya dia hilang dari kepala saya. Saya ke sana, saya angkat dia selamat sepedanya yang masuk ke got. Kalau saya bisa begitu sama anak kandung saya, apalagi Bapak kita di surga. Nggak nolong. Perform kita nggak nolong apa-apa. Tugas kita sadar, saya dibenarkan oleh Kristus. Saya sampai hari ini suka goes, saudara. Kadang-kadang anak saya ikut, dia udah 22 tahun sekarang. Ya. Kalau belokan ada got, dia selalu gini, dia bilang, "Dad, awas, ada got." Sedap. Sekarang saya yang disuruh awas. Kenapa dia bikin gitu? Because he know he got saved. Makanya saya ajak NDC, yuk ngalamin Tuhan. Gak apa-apa kebaktian, gak apa-apa melayani, tapi lebih penting ngalamin Tuhan. Nah makanya Rasul Paulus bilang di ayat 20, "Berilah dirimu didamaikan dengan Allah." Nah kalau saudara mau mengalami Tuhan, ya coba berdamailah dengan masa lalu. Berdamailah. Karena ada 2 different things. Satu namanya forgiveness, satu namanya neglect. Neglect tuh kayak masa bodoh, mengacuhkan bahasa Indonesianya itu. Be careful. Seringkali kita mengalami luka, tapi yang kita buat adalah neglecting. Kalau zaman sekarang, ya udah nggak usah dilihat mukanya, di-block aja WhatsApp-nya. Pernah dengar? Di-unfollow aja.
Di unfriend aja. Nanti kamu nggak lihat lagi mukanya. Itu namanya neglecting. Tiba-tiba udah setahun, 2 tahun nggak lihat. Kita lihat muka tuh orang, ternyata kita nggak sembuh. Kenapa belaga nggak tahu? Kita ternyata nggak sembuh. Kita lihat mukanya lagi, kita ngamuk, kita kayak monster tiba-tiba, dan seterusnya. Kita nggak terima lihat muka orang itu. Karena apa? Yang kita buat bukan forgiveness. Tapi yang kita buat adalah cuma neglect. Ngeblok orang, unfollow orang, ya orangnya di mute. Itu zaman sekarang. Kalau zaman dulu telepon rumah diangkat ditaruh. Nah, kalau zaman dulu. Orang nggak bisa telepon. Zaman saya itu. Zaman sekarang begitu. Kita praktek neglecting, kita pikir kita ngampunin. Kita pikir kita berdamai dengan masa lalu. Ternyata enggak. Kita nggak pernah damai, makanya kita nggak pernah ngalamin Tuhan. Nah makanya kalau nasehatin orang yang lagi sakit hati, jangan suruh neglect. Kita suka kasih nasihat gitu kan. Disuruh neglect, udah blok aja. Ya, udah iniin aja, udah kamu nggak perlu lihat lagi. Enggak. Kalau mau praktek pengampunan, ngajarin orang begini. Kalau kamu lagi datang bencinya sama orang itu. Karena pengampunan itu proses, saudara. Nggak ada pengampunan happen overnight. Tuhan saya ampunin, besoknya pulih. Wah, nggak ada. Pengampunan, forgiveness is a process. Kita mesti berdamai dengan masa lalu kita. Berdamai. Caranya ngampunin. Nah, jadi kalau kasih nasihat buat siapapun yang lagi mengalami sakit hati, yang lagi dekat saudara. Kalau kamu lagi datang bencinya, kamu lihat orang itu dan benci itu muncul. Disitulah saat, disitulah momen kamu bilang sama Tuhan, Tuhan ajar saya untuk ngampunin orang itu. Gitu dong. Buat diri kita juga begitu, waktu lagi datang tuh benci, bilang sama Tuhan, saya nggak bisa tanpa Tuhan. Saya mau melepaskan pengampunan. Eva Moses, salah satu pahlawan iman saya. Dia seorang perempuan yang ditawan sama Hitler di Auschwitz, Polandia. Dia sama saudari kembarnya, namanya Miriam. Setiap hari selama 4 tahun, setiap hari selama 8 jam per hari. Mereka berdua disuruh buka baju. Dan tentara Nazi seenaknya sama dua perempuan kecil ini. Mau diperkosa kah hari itu? Mau diapain? Terserah mereka. Mereka cuma bisa terdiam. Waktu mereka selamat dari camp Hitler ini, Eva Moses harus dirawat. Dan waktu dia menginjak usia 30 tahun, dia bertekad sama dirinya, saya mau berdamai sama masa lalu saya. Saya mau ampunin semua tentara Nazi. Gila gak? Saya mau ampuni mereka yang perkosa saya. Yang molested saya. Yang melecehkan saya. Saya mau ampuni mereka semua. Kita baru didatengin debt collector. Ya ampun, mental gue kena. Udah gitu-gitu sekarang. Baru dimarahin orang tua dong, mental gue kayaknya terganggu. Ya ampun. Ini kurang apa lagi? Dia punya 1001 alasan untuk ngalamin mental illness. Punya Eva Moses. Tapi apa yang dia buat? Dia jadi pembicara soal forgiveness. Dia world touring. Dia keliling, dia diundang sama banyak pemimpin dunia. Hanya untuk share tentang forgiveness. Dia ngalamin. Makanya dia jadi a good communicator. Karena dia ngalamin Tuhan. Salah satu the best quote yang sampai terkenal sampai hari ini. Eva Moses meninggal kemarin. 2018 kalau nggak salah. Akhirnya dia meninggal. Tapi the best line yang pernah keluar dari mulutnya adalah, the best revenge in the world is releasing forgiveness. Cara balas dendam terbaik di dunia adalah melepaskan pengampunan. Wih. Ampuni saudara.
Jangan neglect. Ampuni papa saudara. Udah meninggal pastor, ampuni. Pengampunan bukan untuk orang itu, untuk diri kita. Kita yang jadi sembuh. Dan waktu kita ngalamin Tuhan, kita akan membangun jembatan untuk orang-orang yang jauh jadi dekat. Saudara mesti tahu dalam sebulan ini ada 2 transgender minta dibaptis. Cuman karena apa? Saya temenin mereka, bukan pacarin mereka. Tolong jangan salah terima. Tolong. Garis bawahi. Cuman karena saya temenin mereka. Temenin. Dan apa yang mereka dengar? Berita damai. Yesus sayang sama saya. Yesus sayang sama saya. Minta dibaptis dan mau berubah. Tangannya saudara, coba mulai kasih lihat saya disayang Tuhan. Karena saya dingertiin sama Tuhan, saya mau ngertiin suami saya. Amin istri-istri. Wah berat amennya. You don't know him. Karena saya diampunin sama Tuhan, saya mau ampunin orang tua saya. Karena saya diterima sama Tuhan, saya mau terima orang-orang yang lagi berjuang dengan orientasi seks mereka. Saya diampuni, saya disayang sama Tuhan, saya mau kasih lihat sayangnya Tuhan untuk istri saya. Amin suami-suami? Cuman di depan yang amin, yang lain kita perlu ngopi kayaknya ya. Stop kasih lihat ke keluarga saudara, saya sayang sama Tuhan. Stop. Seringkali kita mau kasih lihat, saya sayang sama Tuhan. Itu bahasa sekarangnya kadrun. Kadrun cuman mau kasih lihat. Perform. Perform saya. Saya rajin, saya pelayanan. Lihat anggota keluarga yang gak ke gereja, kita ngelihat sebelah mata kan? Di NDC gak ada. Tempat lain. Itu namanya kita kasih lihat, saya sayang sama Tuhan. No. Petrus kan? Petrus kadrun pertama. Selalu mau kasih lihat. Saya dekat sama ini, saya dekat sama Yesus. Di Taman Getsemani kadrun banget kan? Kupingnya Malkus dipotong. Tapi waktu sendirian, kelihatan aslinya. Ternyata dia pengecut. Kadrun gitu, kalau udah sendiri, pengecut. Cuman ditanya emak-emak, ya bener orang Indonesia tuh, the power of emak-emak. Cuman ditanya, kamu salah satu dari mereka? Enggak, dia nyangkal 3 kali. Tahu kan dosa nyangkal? Datang ke reuni SMA sama istri, teman-teman SMA nanya, itu siapa? Kenalin adik gue, itu nyangkal. Nyangkal tuh mengerikan. Ayam berkokok, Yesus ngelihat Petrus. Saya percaya Yesus ngeliatin Petrus with full love and forgiveness. Yesus gak liatin Petrus. Kalau Yesus gituin Petrus, Petrus gak ada lagi di Alkitab. Pindah ke Central Park. Dia lari, dia nyesel. Yesus bangkit. Saudara masih ingat peristiwa di Danau Tiberias? Waktu ketemu lagi sama Yesus, Yesus gak gitu kan? Lo kenapa lo, Nggak gitu-gitu kan? Yang ditanya soal kasih. Do you love me or not? Petrus berubah akhirnya. Bukan karena performance-nya, tapi karena dia lihat, dia dirangkul sama Tuhan Yesus. Dia mengalami, berubah total. Didamaikan dengan Allah. Dia jadi a good communicator. Dan dia jadi salah satu pelayan Tuhan yang dahsyat. Bangun jembatan saudara. Rubuhkan jembatan dengan masa lalu. Putus hubungan dengan masa lalu. Lalu bangun jembatan. Bangun infrastruktur. Supaya orang yang jauh akan mengalami Tuhan Yesus lewat kehidupan saudara-saudara semua. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara semua.